Shalom, selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat untuk hari Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022 dengan judul Tanda Perjanjian Abraham. Untuk itu mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, sungguh Tuhan kami sangat memerlukan Engkau di dalam kami mempelajari sabda-Mu melalui sekolah Sabat pada sore hari ini. Kiranya roh pengertian melalui Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti akan pekabaran sabda-Mu dan juga kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari kemarin kita mempelajari tentang bagaimana Abram ini meragukan akan janji Allah terhadap keluarganya, yaitu janji anak kandung keturunannya. Dan firman Tuhan kemarin mengatakan bahwa Abram mengalami keraguan atas janji tersebut. Nah, pada sore hari ini kita akan mempelajari ayat ke-17. Kemarin ayat yang ke-16, pasal yang ke-16. Sekarang kita akan pelajari pasal yang ke-17. Di dalam pasal ke-17 Tuhan mengulang lagi janji tentang anak keturunannya, dan Tuhan berbicara dan membawa diri dari Abram kembali kepada perjanjiannya. Nah, perjanjian tersebut diperkuat dengan sebuah tanda yaitu sunat. Apa? Sunat. Dan sunat ini diwajibkan bagi pribadi Abram, demikian juga Ismail, anak-anak, bahkan orang-orang asing yang tinggal di dalam rumah tangganya. Kita melihat bahwa ritual sunat ini bukan hanya sekedar tanda fisik, namun juga merupakan tanda spiritual. Sunat bisa dipahami sebagai dalam pengertian, dalam konteks pengorbanan. Nah, di dalam sunat yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada Abram, kita melihat bahwa dalam sunat tersebut memerlukan pembersihan. Kita tahu bahwa sunat ini berarti adalah pertumpahan darah, mengeluarkan darah, dan sunat sendiri merupakan sebuah alat pembersihan diri. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita
mengetahui bahwa sunat ini merupakan gambaran pengorbanan, dan pengorbanan ini adalah merupakan pengorbanan dari siapa? Gambaran pengorbanan dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya, kita bisa lihat konteksnya dalam Kejadian 3 ayat 15. Melalui pengorbanannya, maka manusia boleh mendapatkan keselamatan. Namun demikian, sebagaimana di dalam ritual sunat ini memerlukan pembersihan, kita juga memerlukan ataupun juga membersihkan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita, apalagi itu dosa-dosa kita. Kita tahu keselamatan adalah anugerah, adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Namun demikian, dari ritual sunat ini kita bisa mempelajari bahwa kita pun harus apa? Melakukan respons kita. Melakukan respons kita, yaitu membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah gambaran pengorbanan dari Juru Selamat kita, dari Yesus Kristus. Kasih karunia diberikan kepada kita dan perlu adanya respon dari kita, yaitu membersihkan kita dari perkara-perkara dosa, sehingga Tuhan memberikan jaminan kehidupan kekal bagi orang-orang yang mengklaim melalui iman mereka dan menghidupkan iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dari sini kita akan mendapatkan dari ritual sunat ini, kita bisa mendapatkan janji masa depan bagi bukan hanya anak, bukan hanya keturunan secara fisik dari siapa? Dari Abram, namun juga bagaimana umat-umat yang lainnya, yaitu janji masa depan bagi orang-orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Itulah sebabnya ketika Abram melakukan ritual sunat itu yang mengarah kepada kebutuhan mereka akan juru selamat, kebutuhan akan kasih karunia, maka ada perubahan nama. Ada perubahan nama yang dulunya yaitu disebut Abram, artinya ayah yang mulia, dan Sare, putri saya, putri Abram maksudnya, dan ini berubah menjadi Abraham. Artinya apa? Abraham, bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa, dan Sarah
itu berarti ibu atau putri dari semua orang. Inilah gambaran bagaimana ritual ini menuntun Abram dan juga menuntun kita, umat-umatnya akan keberadaan, kebutuhan akan juru selamat tersebut. Kita tahu bahwa ketika Abram mendapatkan janji tentang anak kandungnya, Abram itu mengalami apa? Merasa terheran-heran, tertawa. Dan Ishak pun juga artinya adalah tertawa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah gambaran pergumulan dari Abram yang kemudian berubah menjadi Abraham. Pergumulan Sarai yang kemudian berubah menjadi Sarah. Tentang apa? Tentang apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan mereka tetap bergumul untuk menjalani dalam iman dan kepercayaan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Abraham dan Sarah ini mengalami pergumulan dalam kehidupan, di dalam janji-janji tentang keluarganya dari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umatnya yang mengaku bahwa kita ini juga adalah orang yang beriman sebagaimana bapak orang yang beriman, yaitu Abraham. Tentunya kita punya pergumulan dalam kehidupan kita. Sebagaimana itu pun dirasakan oleh Abraham. Itulah sebabnya, marilah ketika kita memohon sebuah permohonan, dan juga ketika kita mengklaim janji-janji Tuhan, kita boleh menyandarkan iman kita, menyandarkan kepercayaan kita atas apa yang kita pohonkan, atas apa yang kita rasakan dalam janji-janji tersebut. Kita pasrah. Kalau seandainya kita melakukan seperti halnya dilakukan oleh siapa? Oleh Abraham kemarin sudah dikisahkan, yaitu meragukan. Tentunya ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, agar kita di dalam mengklaim janji-janji Tuhan, di dalam memohonkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita janganlah meragukan kasih-Nya, jangan meragukan janji-janjinya, jangan meragukan pemberian-pemberiannya, sehingga kita sebagai umat-umatnya boleh tetap berjalan dalam iman, tidak meragukan sedetik pun apa yang menjadi pergumulan kita. Mata iman kita tertuju kepada imannya Abraham, yaitu kepercayaannya, imannya, dan di dalam pergumulan mereka. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita masing-masing, dan selamat sore, Tuhan memberkati.
Amin.